Oke. Alhamdulillah. Nah, coba saya spotlight dulu ya di sini ya. Oke, kita cek dulu deh Pak Sarjono di sini. Gambar Nah, tuh. kalau Pak Sarjono dari mana Pak Sarjono? Oh, Iya. Gimana Kang Rian? Iya, domisili saat ini. Di Bandung, Kang. Oh, Bandung, Mbak. Wah, sama orang Bandung nih ya. Nah, Oh, Bandungnya di mana, Mbak? di Soekarno-Hatta, Kang. Dekat Soekarno Kali Panjang. Oh, deket lebih panjang. Leres-leres, alhamdulillah. Kalau saya sama juga di Bandung, cuma Bandung Timur ya. Bandungnya Hmm. Panungtung kalau kata orang Sunda. Mhm. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa silaturahim ya Pak ya, insyaallah. Alhamdulillah, Kang Rian. Oke, kita lihat lagi di sini sudah ada Bu Rofi ternyata. Wah, kita coba ajukan unmute deh ke Bu Rofi. Oke. Sudah jelas suaranya Bu Rofi? Sepertinya sedang connecting audio ya. Oke. Alhamdulillah di sini ada Bu Rofi, kemudian juga alhamdulillah sudah mulai hadir. Nah, kalau Oppo F11 saya apa ya? Sepertinya belum dikasih nama nih ya. Oke, silahkan boleh di-rename juga, diganti namanya, biar kita bisa saling kenal. Wah, di sini ada Pak Syaiful juga nih, alhamdulillah. Oke, salam silaturahim nih buat Pak Saiful yang telah join. Oke, kemudian di sini, wah ini Pak Agung juga kayaknya habis selesai sholat langsung on di Zoom ya. Wah ini luar biasa ada Pak Kiai ya. Aduh, Masya Allah. Oke, baik Bapak semua, sambil kita nunggu beberapa saat lagi ya. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit lagi. Silahkan disiapkan Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu menginginkan nyiapin air ya, karena kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan kita akan ada di layar laptop atau di layar handphone. Atau mungkin kalau ada yang mau menuliskan catatan, mempersiapkan catatan juga boleh ya. Oke, baik kita tunggu Bapak Ibu semua beberapa saat lagi ya. Oke, sambil kita menunggu, izin saya setel musik dulu sebentar ya. Yang berjiwa lemah mendekat padaku, raih tanganku karena ku di sini pantang menyerah. Satu kita kuat, bersama kita hebat. Dan takkan tergalas kuatkan kumpulkan orang sok menjadi terang di tengah hujan. Dosa takkan tergalas. Kau pasti ku tepati yo. Yeah, that's true. Handle it. Unbreakable. We can break that chain. Come on, here we go. Satukan tangan. So let's go. I'm unbeatable. Banyaknya Kristus. We got to move on. Bergerak on and on and on. You got to move. Come on, come on, come on, let's go. It's our time to make it right and to get everything Oke, alhamdulillah. tonight and fight for your right. Let the music take control. Let the music take your soul. Wah, alhamdulillah nih sudah mulai berdatangan ya. Oke, sudah ada 15 orang. Wah, ini sepertinya baru hadir juga ada Bu Muti ya, ada Mbak Muti. Oke. Assalamualaikum, sehat Mbak Muti? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dari mana nih Mbak Muti nih? Saya dari Parung, Coach. Parung. Oke, Parungnya itu masuk daerah apa nih? Ada Parung Bogor atau Parung Ya, Bogor? iya. Oke, kota hujan ya. Masya Allah, mantap.
Di sini juga, wah ada Ibu Ropi nih. Oke, Mbak Ropi ya, Mbak Ropi, Ibu Ropi ya. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, mantap, istimewa ya. Alhamdulillah, kita sapa lagi di sini. Wah, ada Pak Nono juga hadir nih, alhamdulillah ya. Kemudian juga ada Pati Kriyono, mantap ya. Oke, insyaallah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kembali, kita akan lebih kepada mentoring ya, mentoring di kesempatan pagi ini, tentunya dengan tema yang berbeda, dengan 3 sesi utama. Yang pertama adalah sesi untuk motivasi ya, motivasi, inspirasi, mungkin kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit pertama kita akan sharing ya sesuatu tentang ilmu kehidupan. Wah, ilmu kehidupan seperti apa Pak Kang Rian? Wah, kita nantikan lihat ya. Kemudian yang kedua, kita juga akan tanya jawab seputar public speaking sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan. Kalau lewat chat itu nggak jadi lagi misalkan ya. Tapi sekarang, oh kepikiran nih, Kang Rian, saya punya kendala nih. Kemarin Kang Rian kan ajarkan misalkan tentang teknik opening. Nah, teknik opening saya udah betul atau belum ya? Wah, bisa nanti kita cross check secara langsung. Kemudian selain sesi tanya jawab itu yang ketiga kita akan lakukan terapi massal. Jadi saya targetkan setiap minggu Bapak Ibu ya, setiap hari Jumat di bincang pagi ini kita akhiri dengan teknik massal ya, terapi massal. Untuk apa? Biar kita bisa lebih pede lagi. Untuk apa kita untuk menginstal sugesti positif. Kemudian untuk apa lagi ya? Untuk keperluan-keperluan sesuai dengan kebutuhan kita. Termasuk untuk melepaskan mental block tentunya ya. Oke. Nah, kemudian juga di sini, wah alhamdulillah nih di kolom chat juga. Assalamualaikum Kang Rian. Waalaikumsalam. Sehat selalu Kang Rian. Amin. Oke, nah saya pengen tahu dong, nah dari kota mana aja ya? Karena sebelum hafal semua juga saya baru hafal beberapa. Boleh tolong tulis di komentar Bapak Ibu? Saya pengen tahu sekarang dari kota mana saja Bapak Ibu ya. Dan tolong tuliskan di kota masing-masing sekarang jam berapa ya. Tolong tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Nah, saya lihat di sini tadi ada yang dari Sulawesi ya, sekarang jam 6 Kang. Wah. Kemudian ada yang mungkin dari Bandung, nah, sama ya dengan saya jam 5 lewat ya. Silahkan boleh tulis di komentar dulu Bapak Ibu. Nah, dari kota mana aja, kemudian jam berapa saat ini ya. Oke, silahkan. Nah, tulis di komentar. Oke. Nah, kita sambil lihat, wah udah 20 orang yang hadir ya, alhamdulillah. Dari Mbak Muti ya, dari mana nih? Oh, dari Pak Indra dari Jakarta jam 5.09, sip mantap. Dari Mbak Muti dari Parung Bogor. Dari Pak Nono, saya sedang di Borobudur. Wah, sekarang jam 5. Wah, mantap nih ya. Kayaknya lagi penelitian, Pak. Atau piknik ya. Dari Pak Arif, Sulawesi Barat hadir. Oke, jam 6 ya. Dari Pak Imam, Blitar, jam 5:10. Hampir mirip ya. Dari Pak Habibie ya, Rawa Pokor Tangerang 5:10. Dari Yogyakarta juga nih Bu Ropi. Oh, dari Jogja ya Bu Ropi itu ya. Dari Bu Andriana hadir Ciledug Tangerang. Wah, mantap nih Bu Andriana sudah hadir ternyata udah bergabung bersama kita ya. Mantap. Nah, silakan yang baru hadir boleh tulis di komentar Bapak Ibu dari kota mana, kemudian jam berapa saat ini ya. Oke, sekarang saya cek lagi. Oh, Karawang 5:20. Alhamdulillah Bu Eni ya dari Karawang. Oke, orang tua istri saya juga dari Karawang ya. Dari Cikampek. Salam silaturahim buat Bu Eni. Oke, baik Bapak semua. Kemudian dari, wah ini tulisannya mentor. Siapa ya kira-kira? Boleh disebutkan namanya? Cimahi, hadir 5:11, mantap. Dari Lombok, wah ini Patrik Triono ternyata dari Lombok ya.
Nah, kemarin waktu sebelum pandemi kita hampir training di sana, Pak, Lombok. Coba keburu pandemi nggak jadi ya. Nah, kemudian yang satunya lagi saat sebelum terjadi gempa waktu itu, kita udah planning ke sana, tapi ada bencana alam, jadi cancel ternyata, Pak. Oke, alhamdulillah dari Lombok ya, mantap. Mudah-mudahan pemandangannya masih bagus. Oke, sekarang dinas di Jakarta nih, Patik Riono ya. Oke, mantap, luar biasa. Oke, baik Bapak semua, beberapa saat lagi kita akan mulai, insya Allah. Nanti yang belum hadir akan menyusul saja ya, biasanya sambil berjalan itu nanti akan semakin banyak juga yang hadir ya. Oke, baik seperti biasa Bapak Ibu semua, minta 3 poin kesepakatan kita pada bincang pagi hari ini. Yang pertama adalah silahkan Bapak Ibu dinyalakan videonya ya, bagi yang memungkinkan ya. Tapi kalau misalkan saya nggak memungkinkan Kang, lagi terbaring sakit di kasur misalkan, nggak enak kalau backgroundnya kasur, ya udah nggak apa-apa off ya. Tapi bagi yang memungkinkan, saya sarankan silakan Amin. sambil posisi duduk, Bapak Ibu. Keluar, Nah, Chef. baik. Nah, sambil posisi duduk, kemudian silakan tempelkan kamera handphone atau laptopnya. Karena kenapa? Ternyata biar kita dapat ilmu yang lebih banyak, posisi tubuh itu akan menentukan, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian silakan dinyalakan videonya. Oke. Nah, bagi ya memungkinkan silakan dinyalakan. Oke, dari Kang Ali juga nih, alhamdulillah sudah hadir ya. Dari Bu Iis juga sudah hadir, Bu Dewi. Wah, seperti biasa dengan handphonenya. Wah, mantap ya. Oke, baik Bapak semua. 30 detik lagi kita akan mulai. Mantap. Oke. Baik, kita akan mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan boleh dibuka dulu audionya. Saya ajukan unmute ke semuanya. Ketika saya katakan pagi dengan penuh semangat Bapak Ibu. Siap kira-kira? Ya, Oke, kita coba ya. Pagi. Pagi. Wah, saya doakan yang paling semangat ya di semangat paginya. Mudah-mudahan rezekinya juga semakin banyak di hari ini. Kesehatannya Amin. semakin meningkat, kebahagiaannya juga semakin terasa, dan keluarganya harmonis. Dan yang belum keluarga semoga dipercepat Amin, jodohnya. amin. 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 Oke, wah ini yang udah berkeluarga amin juga ya. Amin. Oke, nah coba ya kita coba. Mengaminkan buat yang lain. Oh gitu, amin. Kita coba sekali lagi Bapak Ibu, di hitungan ketiga, kepalkan tangannya Bapak Ibu dan katakan pagi dengan penuh semangat. Kalau perlu dua-duanya Bapak Ibu ya, telapak tangannya. Pagi. Pagi. Oke, lebih semangat lagi. Pagi. Selamat pagi. Wah, mantap. Apa kabar semua di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, tapi sepertinya yel-yelnya lupa nih ya. Jadi saat saya tanyakan apa kabar hari ini, kedua tangannya ke atas kan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian luar biasa ke bawah kan. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mantap. Wah, nah jadi ada mantapnya di hidung ya. Oke, kita coba lagi nih ya. Oke, tapi Kang Ali jangan dimasukkan ya nanti ya. Jarinya ya. Oke, coba. Apa kabar semua di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Yes, yes, Allahu Akbar. yes. Mantap. Mantap. Akbar. Wah. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua yang telah hadir di hari ini. Dimanapun Bapak Ibu semua berada, saya menyapa dari Kota Bandung dan saya mendoakan yang terbaik untuk Anda. Mudah-mudahan aktivitasnya di 1 minggu ini, Jumat ke Jumat ya, kemudian hari ke hari, jam ke
kejam, mudah-mudahan selalu mendapatkan sebuah keberkahan, mendapatkan juga kesuksesan dan cita-cita atau impian yang ingin diraih, target-target ingin diraih semoga bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan di pagi hari ini alhamdulillah bahagia sekali rasanya saya bisa menyapa Bapak Ibu di Jumat pagi dalam program Bincang Pagi bersama Mentor ya. Termasuk juga di program Bincang Pagi ini saya sangat mengharapkan ide-ide dari Bapak Ibu, sangat mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu, boleh masukan tentang tema, boleh juga masukan misalkan Kang Rian, saya punya sebuah skill Kang, misalkan kata Pak Sarjono. Saya punya sebuah bisnis Kang gitu ya. Nah, saya ingin sharing juga boleh nanti silakan disampaikan ke kita ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa pertimbangkan kemudian kita buat sesi khusus ya untuk talk show. Wah, kemudian juga misalkan Bu Tin, misalkan Kang, saya alhamdulillah sudah menjadi seorang guru berprestasi Kang di tingkat dunia dan akhirat misalkan. Wah, dunia akhirat. Nah, mungkin saya ingin sharing-sharing juga Kang kepada seluruh member di grup Super Mentoring melalui Bincang Pagi ini bagaimana menjadi seorang guru yang berpengaruh. Wah, boleh tuh gitu ya. Nanti silakan japri saya, boleh usulkan ya. Nanti kita akan siapkan juga sesi khusus mudah-mudahan ya. Insya Allah. Intinya kita buat di Bincang Pagi ini menjadi program kita semua Bapak Ibu. Artinya bukan hanya milik saya Bapak Ibu ya, tetapi kita semualah. Dan pembicaranya bukan hanya saya juga gitu. Bapak Ibu juga berkesempatan untuk berbicara. Termasuk mungkin di sini tadi Pak Tikriono misalkan, Kang, saya pengen dong merasakan gimana sih jadi seorang pembicara gitu ya. Minimal ya via Zoom lah Kang. Wah, nanti kita siapkan waktu juga gitu ya. Nanti Pak Tikriyono menyampaikan sebuah motivasi atau menyampaikan sebuah inspirasi hidup gitu ya, atau menyampaikan sebuah ide-ide apapun itu yang penting bermanfaat dan kita bisa berbagi melalui Bincang Pagi ini ya. Oke, siap Bapak Ibu? Yang setuju tulis di komentar. Setuju, setuju Kang. Oke, coba yang setuju tulis di komentar. Setuju Kang. Karena seperti biasa, training melalui online itu harus banyak interaksi Bapak Ibu ya. Oke, dan alhamdulillah nih, makasih nih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Insya Allah di hari Sabtu Minggu kita ada training yang kemarin kita share ya. Nah, yang Kang Aldi share itu public speaking on camera. Wah, antusiasnya luar biasa Bapak Ibu. Nggak nyampe 1 minggu, udah full 100 orang Bapak Ibu ya. Mantap nih. Semangat Bapak Ibu ya. Oke, baik, dan insya Allah di pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang sebuah materi di sesi inspirasi karena kita bagi Bincang Pagi menjadi 3 ya, 3 sesi. Yang pertama adalah tentang sesi inspirasi atau motivasi, yang kedua sesi tanya jawab seputar public speaking atau kendala yang dialami, dan kita akan cari solusinya bersama. Dan yang ketiga adalah sesi terapi massal ya di akhir nanti. Nah, di pagi hari ini saya teringat kembali Bapak Ibu tentang sebuah ilmu. Ternyata dari sinilah saya mulai Bapak Ibu. Mulai seperti apa Kang Rian? Mulai tentang karir yang saya alami. Jujur, dulu saya adalah orang yang sangat pemalu sekali Bapak Ibu. Hingga akhirnya punya sebuah keinginan saat mengikuti sebuah training, saat mengikuti sebuah seminar motivasi pada waktu itu, saya melihat sosok pembicara yang wah luar biasa sekali. Wajahnya tuh adem sekali ke hati gitu Bapak Ibu ya. Saat beliau berbicara itu nyaman, saat beliau berbicara tidak hanya sekedar berkata-kata, tapi saat beliau berbicara itu seperti berbicaranya memang dari lubuk hati yang terdalam. Dan itu beda terasanya Bapak Ibu, beda terasanya gitu. Nah, hingga akhirnya tiba-tiba saat beliau memberikan motivasi, inspirasi, terkenanglah dalam hati gitu. Nah, kalau kata bahasa Jermannya Katoel. Nah, Katoel apa Kang Rian? Nah, jadi terinspirasi lah ya, terinspirasi untuk menjadi sosok pembicara. Nah, pada waktu itu saya bingung gimana sih caranya gitu ya. Akhirnya saya cari tahu tentang sebuah ilmu impian Bapak Ibu.
Akhirnya saya cari tahu tentang ilmu impian, saya baca beberapa literatur, saya diskusi dengan guru-guru saya juga. Nah, kemudian di sana ternyata saya mendapatkan sebuah formula Bapak Ibu yang disebut dengan ikhtiar. Dan ikhtiar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ikhtiar langit, yang kedua adalah ikhtiar bumi. Nah, kira-kira menurut Bapak semua, mau nggak kita bahas Bapak Ibu tentang sebuah impian di kesempatan bincang pagi kali ini? Kang, tapi saya udah sepuh Kang ya, udah tua, apakah masih boleh untuk bermimpi? Sangat boleh Bapak Ibu. Dan mimpi itu bisa kita wujudkan atau kita tetapkan sesuai profesi kita atau hal apa yang ingin kita raih dalam hidup kita Bapak Ibu. Kemudian juga dalam mimpi ini juga kita bisa set ya untuk kalau misalkan tidak semua dunia ya boleh akhirat juga gitu ya. Nah, karena kenapa mimpi ini menggerakkan Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua mau nggak kita bahas nih di sesi pagi hari ini? Saya ingin bongkar sebuah formula keberhasilan dari orang-orang sukses di luar sana, termasuk ilmu ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang the power of dreams ya, tentang mimpi. Yang mau silahkan tulis di komentar, mau Kang. Yang mau silahkan tulis di komentar, mau banget Kang. Yang mau tolong tulis di komentar, saya pengen punya mimpi Kang dan pengen terwujud. Oke, mau Kang, mau banget Kang, mau bingit. Wah, mau U-nya banyak banget ya. Bau banget. Oh, sama T-nya banyak banget. Oke, sip, mantap. Nah, di sini saya coba ajak ngobrol dulu deh. Saya pengen ngobrol dengan Bu Titin. Ya. Saya Nah, sip. Oke, saya ajukan unmute ya ke Bu Titin. Oke. Nah, cek Bu Titin. Nah, ada suaranya, Bu? Saya, Pak? Saya, Kos? Oke, betul. Bu Titin, oh, bukan Bu Titin ya, Butin. Oh, itu panggilan khusus ya. Jadi Butin, jadi Bu Titin ya. Ini ngeles aja Bu sebetulnya. Oke, baik Butin. Nah, kita ilustrasi sebentar ya Bu ya. Oke, eh, Ibu seolah-olah naik mobil nih. Ibu pernah kan ya naik mobil ya? Oke, baik itu yang bawa mobilnya maupun yang duduk di joknya ya. Nah, kira-kira kalau Ibu naik mobil nih, sebelum Ibu menjalankan mobil, Ibu menetapkan dulu tujuan Ibu mau kemana atau tiba-tiba jalan aja gitu aja? Menetapkan dulu. Menetapkan dulu. Kenapa Ibu harus menetapkan dulu, Bu, tujuannya? Biar arah dan tujuannya jelas. Mau Oke, kemana. sip. Yang pertama, arah dan tujuannya jelas. Kemudian yang kedua, alasan Ibu. Kenapa Ibu harus tetapkan dulu sebelum jalan? Karena biar perjalanan saya atau Oke. arah saya itu Mm-mm. lebih fokus dan terarah gitu mau kemana. Oke, sip, betul. Agar lebih fokus dan juga terarah. Betul sekali, Bu. Jadi Bapak Ibu, saat kita dalam hidup ini memiliki sebuah tujuan hidup, Bapak Ibu, diri kita akan mudah terarah gitu. Artinya, setiap hari itu kita akan mampu produktif gitu. Beda ceritanya ketika kita nggak punya tujuan hidup. Ya, setiap hari seolah-olah waktu teh asa luang banget gitu ya. Setiap hari kok asa nggak ada sesuatu yang dihasilkan gitu. Setiap hari hanya gitu-gitu aja. Itu bagi orang yang tidak memiliki impian, Bapak Ibu ya. Oke, dan hari ini Bu Tin kita akan belajar bersama nih bagaimana sih cara untuk menetapkan sebuah impian. Baik impian karir kita, baik impian target di kehidupan kita maupun impian-impian yang lainnya. Oke, siap Bu Tin? Siap sekali. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu buat Ibu Tin ya. Oke, baik. Nah, jadi kenapa sih Kang Rian kita dalam hidup harus punya mimpi ya? Saya teringat Bapak Ibu kata-kata dari Anthony Robbins. Beliau seorang motivator nomor 1 di dunia ya. Beliau sampaikan bahwa saat kita memiliki mimpi, kita akan mampu menggerakkan seluruh aktivitas kita dalam setiap harian kita. Bahkan saat kita memiliki mimpi, mimpi itu akan mengarahkan kemana arah tujuan kita. Karena kenapa?
hidup kita itu terbatas, Bapak Ibu. Hidup kita terbatas, waktu yang kita miliki juga terbatas, Bapak Ibu. Kemudian tenaga kita juga terbatas, Bapak Ibu. Maka sayang sekali kalau kita hanya menyia-nyiakan hidup. Tapi Kang Rian, kan hidup itu udah aja mengalir bagaikan air, Kang, gitu, dari atas ke bawah. Yes, bagaikan air. Mending kalau seandainya mengalirnya ke laut. Nah, tapi kalau mengalirnya ke comberan, wah. Nah, itu yang harus diantisipasi, Bapak Ibu. Begitupun sama, Bapak Ibu. Bedanya orang sukses dengan orang biasa, mereka punya modal yang sama, waktu 24 jam. Tapi kenapa yang satu sukses, yang satu biasa-biasa saja, bahkan gagal gitu. Yaitu apa? Dalam manajemen waktunya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membuat dulu sebuah rancangan target mimpi kita. Agar apa? Agar setiap hari yang kita lakukan adalah hari-hari yang produktif, hari-hari yang bisa menyesuaikan terhadap mimpi kita, biar setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun ada target-target pencapaian, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita buat mimpi, Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit tentang awal perjalanan menikah saya. Wow, nih perjalanan menikah ya. Alhamdulillah, saat ini usia pernikahan saya sudah 5 tahun, Bapak Ibu ya. Tepat 5 tahun di tanggal 13 Desember nanti, insya Allah. Nah, biasanya saya beserta istri punya sebuah kebiasaan. Di awal pernikahan, di tiap tanggal 13 Desember, itu kita suka membuat resolusi, Bapak Ibu. Nah, jadi resolusinya bukan di bulan Januari kalau kita ya, di bulan Desember gitu. Resolusinya apa? Waktu itu saya menikah masih kuliah, Bapak Ibu, di semester 7. Wah, Kang, serius Kang nikah masih kuliah? Yes. Nah, kenapa Kang? Nah, itu dia Bapak Ibu, tantangan seorang pembicara ya. Jadi ketika kita ngisi training, keluar sana dan sebagainya gitu ya. Ya itu banyak yang minta foto, banyak yang ini dan sebagainya. Saya punya sebuah prinsip yang pernah ditanamkan oleh orang tua dan guru saya. Nggak boleh pacaran. Jadi alhamdulillah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah nggak pacaran Bapak Ibu. Akhirnya apa? Bismillah nih. Satu, pengen menjaga diri niatnya. Yang kedua adalah pengen mempercepat kesuksesan. Karena salah satu mentor saya mengatakan, Pak Abi Fahri dan juga Bang Amei boleh sampaikan kalau pengen sukses dan pengen cepat berhasil, nikah kata. Wah, saya buktikan waktu itu ya. Nah, apakah Kang Rian sudah memiliki penghasilan tetap? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan saya datang ke rumah orang tuanya dengan memiliki modal apa? Memiliki modal semangat ya. Bukan modal uang, Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya sampaikan pada orang tuanya, Pak, saya memiliki niat untuk menikah ya dengan anak Bapak. Saya memang belum punya penghasilan tetap, tetapi saya insya Allah akan tetap berpenghasilan. Nah, saya memang belum punya pekerjaan tetap, tetapi saya akan tetap bekerja. Wah, langsung luluh Bapak Ibu ya, sang mertua waktu itu. Nah, hingga akhirnya ya alhamdulillah ya disetujui di ACC gitu ya, sang istri. Walaupun sebelumnya sudah ada 3 orang yang melamar sang istri pada waktu itu, tetapi yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga ditolak, dan yang keempat saya diterima. Inilah bedanya saat kita melamar dengan ilmu public speaking, Bapak Ibu. Wah, ini nanti ya Pak Ali nih, Kang Ali barangkali nanti mau lamar ya, pakai teknik public speaking ya. Nah, beda meyakinkan. Padahal waktu itu usia saya masih kuliah ya, masih kuliah. Nah, alhamdulillah singkat cerita kita nikah, kemudian di sana kita menetapkan sebuah impian. Wah, ternyata orang yang memiliki impian ini adalah orang-orang yang memiliki pandangan 10 tahun ke depan, Bapak Ibu. Nah, artinya gini, waktu itu saya nikah sekitar usia 23 tahun, Bapak Ibu. Tapi ternyata saat saya menerapkan ilmu-ilmu dari mentor saya, itu ternyata apa yang saya lakukan itu 5 sampai 10 tahun di atas usia saya gitu. Nah, mulai dari kita membangun sebuah mimpi, membangun sebuah target ya. Mulai dari target, oke, yang pertama targetnya adalah 1 tahun pertama kita pacaran. Oh, gitu. Karena belum pernah pacaran, jadi pengen pacaran dulu ya.
Oke, kemudian kita nggak apa-apa ngontrak dulu. Wah, gitu. Nggak apa-apa kita buka-bukaan Bapak Ibu ya. Wah, tahun pertama kita ngontrak dulu. Nggak apa-apa. Yang penting kita harus mandiri. Jangan numpang di orang tua atau mertua. Ngontrak dulu. Berjuang dulu. Dan waktu itu belum punya kendaraan, belum punya tempat tinggal. Bismillah. Dan istri saya siap berjuang. Kemudian yang kedua, akhirnya udah selesai tuh tahun pertama. Tahun kedua, oke. Targetnya adalah, target impian kita di tahun kedua ini adalah memiliki anak. Wah, gitu ya. Nah, kemudian pas di tahun kedua, ternyata nggak kunjung memiliki anak Bapak semua di tahun kedua. Saya cross check aneh, kenapa gitu ya? Padahal kita sudah siap lahir dan batin juga, dan kita cross check juga ke dokter semuanya aman gitu ya, sehat, sang suami sehat, istri juga sehat dan sebagainya. Oke. Kemudian waktu itu saya coba berdoa sama Allah untuk minta solusi sambil saya lakukan self hypnosis. Nah, karena kebetulan kita sudah belajar ya tentang ilmu hipnosis. Nah, saya coba lakukan self hypnosis, kemudian saya cari-cari gitu ya, barangkali ada hal apa yang menghalangi. Ternyata ada sebuah mental block Bapak Ibu. Nah, kenapa kok istri nggak hamil-hamil gitu ya? Oh, ternyata ada sebuah mental block. Mental block-nya apa? Mental block-nya adalah sebuah kata-kata otoritas dari orang tua. Nah, jadi orang tua itu adalah orang yang kita hormati Bapak Ibu ya, saya maupun istri saya. Dan beliau pernah menasehatkan, jangan dulu punya anak sebelum punya rumah. Wah, ternyata itu jadi sebuah belief system Bapak Ibu. Akhirnya kita coba cross check, lepaskan mental block itu, tapi kuat banget gitu mental block itu. Hingga akhirnya kita ubah tujuan kita, ubah mimpi kita ya. Nah, ini tujuan, target itu fleksibel Bapak Ibu. Nah, bisa kita otak-atik. Nah, kemudian akhirnya kita ubah dulu. Oke deh, tahun kedua kita ubah dulu, bukan anak dulu, tapi rumah dulu. Nah, karena ini syaratnya cukup berat ya. Tahun kedua harus punya rumah dulu. Karena kata-kata orang tua jangan punya anak dulu sebelum punya rumah katanya. Akhirnya yaudah fokus kita, tenaga kita, pikiran kita itu mengarah ke anak dulu gitu. Ke rumah dulu. Wah gitu. Kita kejar habis-habisan, kita manajemen, setiap kita ada fit training, kita simpan, kemudian juga dan subhanallah anehnya apa? Saat kita minta kepada Sang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan gitu rezekinya. Tiba-tiba saya ada undangan dari perusahaan, tiba-tiba ada ini, itu, dan sebagainya. Hingga akhirnya kurang lebih hanya sekitar 20 bulan pada waktu itu, berarti 2 tahun kurang ya. Pas di tahun ketiga Bapak Ibu semua, saya masih ingat di bulan Desember berhasil beli rumah Bapak Ibu. Dan ya alhamdulillah Bapak Ibu ya, cash lagi ya. Nah, karena target nggak mau riba gitu. Nah, di bulan Desember 2000 berapa ya, saya lupa. Di bulan Desember kita dapat rumah Bapak Ibu, dan di Januarinya, berarti 1 bulan setelah itu Bapak Ibu, istri tiba-tiba ada keanehan di perut gitu. Kok jadi sering ya, kram-kram dan sebagainya. Pas di cross check, di tes pack ternyata positif hamil Bapak Ibu. Wah, Masya Allah. Wah, itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi pas bulan Desembernya itu rumah udah kebeli, dan di bulan Januarinya sesuai dengan program tadi, jangan dulu punya anak sebelum punya rumah. Rumahnya sudah tercapai, anaknya pun muncul ya. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah gitu. Termasuk Bapak Ibu. Saat kita nanti, kan kita akan merancang nih ya. Ada satu sesi kita merancang membuat sebuah impian, kok nggak tercapai-capai ya mimpi. Nah, kita cross check nanti. Barangkali ada mental block ya. Nah, akhirnya kemudian kita tetapkan ada target di tahun keempat, dan insya Allah target di tahun kelima ini insya Allah kita memiliki kendaraan yang baru, roda 4 Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah sebentar lagi tercapai insya Allah Bapak Ibu ya. Nah, targetnya lagi cash Bapak Ibu ya. Lebih baik sabar dulu gitu. Daripada langsung beli. Saya pengen bismillah gitu ya. Ketika memang belum cukup uangnya berarti belum mampu. Tapi ketika sudah cukup uangnya berarti Allah sudah lihat kita mampu. Insya Allah tercapai ya. Termasuk satu impian lagi waktu sebelum nikah, yaitu apa? Pengen keliling Indonesia, pengen mimpi naik pesawat Bapak semua.
Nah, karena di antara kendaraan yang belum pernah saya naiki itu adalah pesawat. Akhirnya ternyata tercapai juga di semester ketiga itu kita mengisi, ada undangan mengisi di Aceh, di daerah Krungguku, kemudian Lok Semawe di sana, kemudian juga di Kota Medan ya, di Serdang. Nah, alhamdulillah. Dan berawal dari apa? Berawal dari mimpi. Wah, sekarang nih Bapak Ibu. Nah, saya tantang Bapak Ibu semua. Siap nggak kita untuk memiliki mimpi Bapak Ibu? Coba pasang, silakan buka audionya Bapak Ibu. Siap. Saya ajukan unmute Bapak Ibu. Nah, kita ajukan unmute. Mimpi tidak terbatas usia Bapak Ibu. Mimpi tidak terbatas anak muda, setengah muda ya, atau dewasa ya. Siap, Kang. Nah, wah Siap. mantap, siap nih. Coba. Nah, Iya. ulang lagi kurang greget Bapak Ibu semua. Siap nggak kita memiliki impian besar? Siap. Oke, Siap, kurang Kang. semangat nih, kurang semangat. Kita cek lagi. Siap nggak Bapak semua? Siap. Hari ini kita Siap. rancang mimpi kita dan kita akan wujudkan bersama. Yang siap katakan saya siap. Coba. Siap. Oke. Siap. Mantap, tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Oke, saya izin mute all kembali ya. Oke, baik Bapak semua. Nah, gimana dong Kang Rian cara untuk kita mewujudkan mimpi? Oke, nah ini adalah formula yang saya dapatkan dari hasil pengalaman, pembelajaran, dan dari ilmu guru-guru saya juga ya. Yaitu untuk mewujudkan mimpi, kita lakukan 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentukan mimpi kita secara jelas atau spesifik. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan buat bersama bagaimana sih langkahnya untuk mewujudkan mimpi Bapak Ibu. Oke, pertama untuk mewujudkan mimpinya yaitu apa? Satu adalah miliki impian dulu. Oke. Miliki impian yang jelas. Tapi bukan hanya sekedar impian Bapak Ibu, tapi impian yang menggetarkan. Apa ya? Getarkan atau bahasanya bergairah lah ya. Oke. Yang membuat kita bergairah. Artinya saat kita sebutkan hal itu, nah kita langsung terbayang gitu. Kita langsung seneng gitu. Seneng gitu ya. Nah, seperti halnya misalkan mimpi saya saat ini yaitu apa? Ingin membeli mobil mereknya New Rush tipe Sportivo yang baru berwarna putih. Wah, saat saya sebutkan aja itu, seneng gitu. Saat saya bayangkan aja, seneng gitu ya. Nah, mungkin banyak mobil-mobil yang lain, tapi saat saya ketemu di jalan gitu, kok ras ini ras kok jadi ras semua gitu ya. Nah, karena kenapa? Pikiran kita sudah men-set Bapak Ibu ya, nanti akan mencari-cari celah ya. Dan anehnya banyak sales yang menawarkan itu mobil ras lagi ya. Nah, nah itu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas gimana sih cara untuk mempercepat terwujudnya mimpi. Nah, sekarang kita akan berlatih dulu nih. Kita akan membuat di pagi hari ini, insya Allah nih, sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita rancang, sesuatu yang kita tuliskan di pagi hari, insya Allah biasanya itu terwujud Bapak Ibu. Karena kenapa? Di kekuatan pagi hari ada keberkahan, di kekuatan pagi hari itu semuanya masih bersih Bapak Ibu. Kita belum melakukan hal-hal buruk di pagi hari itu ya. Masih bersih, insya Allah ini akan sampai menembus kepada Tuhan kita ya. Amin, insya Allah. Nah, sekarang Bapak semua, coba Bapak Ibu pikirkan dulu. Oke, pikirkan. Kira-kira mimpi apa yang ingin kita raih Bapak Ibu? Mimpi apa yang ingin kita targetkan Bapak Ibu semua? Boleh dalam waktu dekat atau boleh juga dalam waktu yang mungkin nanti di tahun depan Kang misalkan atau jangka panjang nih gitu ya. Nah, tapi mimpi pengen cepet-cepet kita wujudin gitu. Mimpi itu kayaknya suka banget gitu saat kita tuliskan atau saat kita ungkapkan itu seneng banget, membuat kita bergairah gitu, membuat kita seneng gitu. Nah, sekarang coba saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk berpikir ya, untuk berpikir kira-kira mimpi apa nih
yang ingin kita raih Bapak Ibu. Silakan boleh sambil juga ditulis di komentar deh ya. Oke, wah sip nih. Ada Bu Nurul Ain juga sudah nulis. Impian saya ingin bisa hafal 30 juz dengan mutakin bersanad. Mantap luar biasa. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Aha. Oke, silahkan sambil berpikir, sambil tulis Bapak Ibu, dan itu adalah impian besar yang ingin kita wujudkan misalkan ya. Oke, saya berikan waktu Bapak Ibu semua untuk berpikir tentang mimpi masing-masing ya. Dari Ibu Azmi nih, ingin naik haji dan umroh Kang. Wih, mantap. Oke, silahkan Bapak Ibu. Oke, saya berikan waktu ada 1 menit Bapak Ibu. Oke, kira-kira apa nih mimpi, boleh mimpi yang terdekat ya atau mimpi yang pengen terwujud ya walaupun jangka panjang misalkan, boleh Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya ajak Bapak Ibu semua untuk berpikir, Kang, apakah usia saya masih boleh untuk bermimpi? Sangat boleh gitu. Mimpi tidak terbatas usia Bapak Ibu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu semua. Nah, wah, alhamdulillah nih sudah mulai banyak di kolom chat ya. Wah, mantap, mantap, mantap. Punya bisnis kuliner, Kang. Ingin jadi seorang guru yang ngomong tanpa nervous. Oke, sih mantap ya. Dari Bu Yeni, ingin jadi seorang guru saat berbicara tanpa nervous, Kang. Wah, oke. Sip, boleh Bapak Ibu. Saat kita sudah tetapkan mimpi, biasanya akan muncul solusi Bapak Ibu. Oke, silakan tuliskan Bapak Ibu, yang belum tuliskan, tuliskan dulu. Wah, mantap, mantap. Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi dan saya akan doakan yang sudah menuliskan mimpi semoga terwujud. Oke, saya akan doakan yang tuliskan mimpi semoga terwujud. Kalau perlu Bapak Ibu semua, di mimpi itu kita tetapkan lebih spesifik. Memang ada sih metodenya SMART ya, S itu spesifik ya. Nah, spesifik itu gimana? Tetapkan waktunya, kemudian tetapkan juga spesifik mungkin. Contoh pengen jadi guru, gurunya guru apa gitu, di tahun berapa nih pengen hal itu terwujud misalkan. Oke, kita baca nih ya. Wah, mantap nih mimpi-mimpinya. Saya coba baca dari yang paling atas. Oke. Wah, pengen mimpi saya pengen punya istri solehah kan dan cantik. Wah, mantap. Boleh lah ya. Oke, kemudian dari Bu Isti, saya pengen punya buku dicetak oleh penerbit. Amin, insya Allah. Dari Bu Zulpa juga ingin punya karya yang besar, Kang. Mantap. Dari Bu Lina, pengen jadi pengusaha. Oke, tetapkan. Salah, usaha sukses katanya. Sip. Dari Pak Sastra, pengusaha. Nah, tetapkan pengusahanya pengusaha apa. Jadi usahakan bisa lebih spesifik. Oke, kemudian dari Pak Sarjono, ingin berpenghasilan di bulan Desember 2020 50 juta per bulan. Sip. Wah, mantap. Nah, dan usahakan Bapak semua mimpi itu menggairahkan. Artinya menggairahkan ini misalkan nih seperti Pak Sarjono ini spesifik nih, ingin punya penghasilan di bulan Desember 2020 50 juta per bulan. Wah, seneng Kang gitu. Nah, kayak gitu. Termasuk juga misalkan kita pengen punya sebuah karya. Karyanya katakan secara spesifik, misalkan saya pengen punya sebuah karya buku, Kang, kemudian dicetak oleh penerbit sampai 1 juta eksemplar. Oh, misalkan, Kang, berat Kang, kalau 1 juta eksemplar, 3.000 aja. Oke, ya udah boleh. Yang penting membuat kita nyaman, hati kita nyaman, Bapak Ibu ya. Dan membuat kita tuh, gitu. Oke. Bagus Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi, mimpi saya pengen rumah Kang, dari Pak Tikriono ya. Rumah yang agak besar, dekat dengan kantor istri di Jakarta dan punya anak-anak yang lucu-lucu. Wah, boleh-boleh. Nah, kalau rumahnya jangan agak besar Pak, langsung aja besar ya. Nah, kalau perlu tentukan nih Pak Sarjono, rumahnya besarnya segimana? Misalkan seperti Andre Taulani misalkan ya seharga 30 M gitu. Atau misalkan seperti Pak Didik Mulato ya, rumah dengan luas tanahnya 1.000 meter gitu. Boleh. Nah, kemudian
dari Kang Ali ini, pengen sukses Kang. Nah, ini kurang lengkap. Nah, suksesnya apa nih? Jadi kalau misalkan impian itu terlalu umum, Bapak Ibu semua, pikiran kita akan bingung gitu. Nah, jadi nggak terfokus. Jadi impian itu usahakan spesifik biar terfokus ya. Oke. Nah, silakan Kang Ali, ganti lagi, boleh ditambahkan lagi ya suksesnya di bidang apa gitu. Kemudian dari Mbak Lina, mimpinya banyak Kang. Ah, yang banyak ini yang harus disebutkan ya. Oke, ingin jadi pembicara dan penulis handal. Oke, dari Pak Mulis, ingin jadi pembicara dan penulis handal. Oke. Nah, pembicaranya di bidang apa, Pak? Kemudian penulisnya mau tentang hal apa ya? Oke, kemudian saya ingin berwirausaha untuk bekal dunia dan akhirat. Sip, Pak Maulana. Nah, berwirausaha ya. Oke, tapi kalau bisa mah tentukan juga targetnya berapa. Misalkan sedekahnya setiap hari atau setiap bulannya mau berapa, penghasilnya berapa gitu ya. Karena ini dunia akhirat berarti income-nya berapa dari omsetnya, kemudian juga sedekahnya berapa biar dunia akhiratnya dapat ya. Oke, sip mantap. Wah. Ini keren-keren Bapak Ibu ya. Oke, pengen haji bersama suami dari Bu Lina ya. Kemudian tetapkan mau tahun berapa, Bu? Nah, wah impian saya ingin jadi guru dan pengusaha sukses. Nah, sekarang Bapak semua, nah kita sudah tuliskan nih impiannya. Sekarang saya minta Bapak semua di hitungan ketiga sebutkan impiannya. Skripnya adalah Bismillah atau misalkan impian saya adalah bla 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 sebutkan tadi ya, dan saya akan wujudkan di tahun berapa ya. Kemudian yang ketiga, dan saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Nah, gitu ya. Skripnya yang pertama adalah sebutkan mimpinya, impian saya bla bla bla. Kemudian yang kedua, saya akan wujudkan di tahun bla bla bla. Yang ketiga, apa ya? Saya lupa tadi yang ketiga. Nah, yang ketiga, dan saya akan wujudkan impian itu dengan bahagia. Ah, bisa kayak gitu ya. Dengan bahagia dan totalitas. Ah, boleh kayak gitu ya. Coba ya. Kita latihan nih, latihan Bapak Ibu. Silakan. Yang memungkinkan videonya dibuka Bapak Ibu biar saya bisa lihat ekspresi dari Bapak Ibu semua, dan dipastikan Bapak Ibu, dipastikan saat kita sampaikan itu ada penuh gairah dan ekspresi ya. Oke. Kita coba ya. Di hitungan ketiga sampaikan. Plus ada gerakan tangannya, ada ekspresinya. Kayak gitu. Nah, misalkan saya nih, impian saya ingin menjadi seorang trainer yang satu kali training dibayar 1 miliar. Wah, gitu. Oh, gairah gitu ya. Oke, kita coba Bapak Ibu ya, kita coba ya. Oke. Kang, malu ada suami, nggak apa-apa ya, izin aja biar suami tahu ya, biar ikut mendoakan ya. Oke. Nah, kalau impiannya gini Kang gimana? Impian saya ingin dapat uang tambahan dari suami. Oh, jangan ya. Nah, nanti suami akan pergi itu ya. Oke, kita coba Bapak Ibu semua ya. Di hitungan ketiga sebutkan impiannya. 1, nggak apa-apa, posisi mute dulu ya. 1, tapi ekspresif. 1, 2, 3, go. Ya. Wah, ayo. Wih, mantap. Oke, sekarang yang kedua, saya akan ajukan unmute ke semuanya. Oke, jadi silakan dibuka dulu audionya. Oke, di hitungan ketiga silakan. Yang keras sampaikan ya. Kalau kata orang Jerman bilang patarik-tarik ya. Nah, coba di hitungan ketiga Bapak semua, di hitungan ketiga ya. Siap ya? Mana nih? Oke, 1, 2, 3, sampaikan. Saya tergunakan oleh seluruh TKI Indonesia. Semangat. Siap, semangat. Oke, siap, ulang. Nah, kayaknya Kedengaran. belum terlalu bergairah menyampaikannya ya. Oke, coba lanjut lagi. Lebih keras lagi, lebih greget lagi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di hitungan ketiga bayangkan Bapak Ibu semua, bayangkan di hadapan kita
itu kita melihat wajah kita yang sudah sukses. Sampaikan pada wajah itu bahwa kita Saya nggak kedengaran Kut. Oke, siap ya. Kita coba nih. Suaranya. Satu. Besar Pak, besar kedengaran. Oke, 1, 2, 3, action, go. Bismillahirrahmanirrahim. Aku digunakan oleh seluruh TK di Indonesia. Untuk orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kita aminkan bersama. Semoga impian yang barusan disampaikan oleh semua orang yang di Zoom ini semuanya terwujud. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sip Bapak Ibu. Nah, itu Hilang suaranya Kut. kenapa, Pak? Oke, cek suara saya. Oke, Bapak Ibu semua, suara saya masih jelas atau tidak? Masih. Jelas Masih. Pak, jelas. Oke, sip, Jelas masih. sekali, jelas. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang Bapak semua, itu baru yang pertama. Tapi modal untuk bisa terwujud tidak hanya cukup punya mimpi, Bapak Ibu. Bukan hanya cukup punya target. Tidak hanya cukup punya impian. Tidak hanya cukup punya hal yang ingin kita raih. Tapi kita pun harus memaksimalkan ikhtiar. Oke. Nah, ikhtiarnya Oke, saya mute tuh sebentar. Oke. Nah, ikhtiarnya gimana Kang Rian? Ikhtiar itu ada 2 Bapak semua. Hilang suaranya Kut. Oke. Nggak kedengaran. Coba untuk Pak Agung yang hilang suaranya. Yang hilang suara saya, silahkan boleh keluar dulu dari Zoom, kemudian masuk lagi, Pak. Call to over audionya itu keklik biasanya. Di pinggir, di pojok kiri bawah. Oke. Bapak bisa keluar dulu, kemudian masuk lagi Zoom. Ya. Atau bisa langsung klik di paling bawah, pojok kiri bawah. Oke. Karena yang lain pada kedengaran, Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak nggak kedengaran, sepertinya klik audionya. Oke, ya. Oke, coba Pak Agung bisa keluar dulu, kemudian masuk lagi Pak Agung ya. Oke. Oke, saya chat di tulisan untuk Pak Agung. Silahkan keluar dulu, kemudian masuk Zoom lagi agar suaranya ada lagi. Oke. Oke, sip. Kemudian udah jelas. Nah, sip ya. Oke, coba sebentar. Kasihan untuk Pak Agung. Silahkan keluar dulu, kemudian masuk Zoom lagi agar suaranya ada ya. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu ya. Oke, kita awali lagi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi untuk ikhtiar itu terbagi menjadi 2 Bapak Ibu. Nah, ini rumus formula yang kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak semua, termasuk saya sendiri. Yaitu apa? Ikhtiar itu ada 2. Yang pertama adalah ikhtiar langit, yang kedua adalah ikhtiar bumi. Kang Rian, yang dimaksud dengan ikhtiar langit itu apa sih? Dan yang dimaksud dengan ikhtiar bumi itu seperti apa? Ikhtiar langit itu adalah sebuah ikhtiar gimana caranya Tuhan kita, Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan impian kita. Kita tuh layak untuk terwujud. Nah, ikhtiar langit ini lebih kepada amal, Bapak Ibu, lebih kepada amalan. Jadi, waktu itu, Bapak semua, saya punya sebuah target. Kemudian, bukan hanya ikhtiar bumi yang kita lakukan, tapi ikhtiar langit juga. Ikhtiar langitnya apa? Saya siapkan, saya niatkan, bismillah ya Allah, saya pengen punya sholat. Saya sholat duha ya Allah gitu ya. Saya lakukan sholat duha, saya punya target untuk sholat duha. Untuk apa sholat duha ini? Saya niatkan ya Allah sholat duha yang saya lakukan ini untuk terwujudnya impian ini ya Allah. Saya ingin mendapatkan penghasilan per bulan sekian. Nah kayak gitu. Nah hingga akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah Allah percepat Bapak Ibu. Tiba-tiba ada peluang-peluang yang hadir. Tiba-tiba kok ada undangan-undangan yang tidak terduga dan itu memang kapasitas besar. Keluar ada petunjuknya keluar cuman
Nah, kemudian gimana caranya ya? Gimana caranya Kang Rian? Caranya adalah kita cek pada diri kita. Kira-kira amalan apa yang kita ingin peruntukkan untuk Allah, untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, agar apa? Ah, Ya Allah mau gitu, mau mewujudkan impian kita. Karena kenapa? Ketika kita ingin menjadi orang sukses, bukan hanya fokus pada suksesnya, tapi harus dekati juga sang pemberi kesuksesan. Nah, kalau bahasa dari guru saya bilang, kita lakukan transaksi dengan Allah. Nah, transaksinya bukan dengan uang Bapak Ibu, tapi dengan amalan soleh, dengan amalan kebaikan yang kita lakukan, gitu ya. Nah, boleh kebaikan kepada sesama maupun secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang ikhtiar langitnya seperti itu ya. Nah, kita nanti akan pilih nih kira-kira mau amalan apa yang ingin kita lakukan Bapak semua. Untuk apa kita lakukan transaksi dengan Sang Maha Kuasa ya. Ini disesuaikan dengan keyakinan dan agama masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar bumi. Nah, ikhtiar buminya seperti apa sih? Ikhtiar buminya adalah eh ikhtiar bumi yang kita lakukan. Misalnya, saya ingin jadi seorang pembicara. Ikhtiar buminya adalah saya banyak membaca lebih banyak buku gitu. Ikhtiar buminya adalah saya ikut sebuah seminar, sebuah training gitu. Ikhtiar buminya adalah saya buat sebuah artikel di medsos dan artikel itu saya share gitu. Dan itu adalah isi dari ilmu pikiran saya dan di bawahnya saya tuliskan Rian Aprianto, sang motivator. Nah, misalkan itu juga bagian dari personal branding yaitu ikhtiar kita, Bapak Ibu ya. Nah, begitupun sama Bapak semua, begitupun sama pada diri kita, pada kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi harus banding. Banyak orang yang hanya melakukan ikhtiar bumi saja. Misalnya, Kang, saya punya impian pengen punya rumah, Kang, gitu ya. Yang dilakukan adalah tiap hari kerja keras, tiap hari nabung, gitu ya. Tiap hari wah mendapatkan omset lebih banyak dan sebagainya. Yes, itu boleh gitu. Tetapi jangan sampai lupa dengan ikhtiar langitnya. Ikhtiar langitnya adalah tadi amalan apa. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, silakan Bapak Ibu semua boleh tulis ya. Tulis di komentar sambil dipikir-pikir kira-kira untuk mewujudkan mimpi yang ingin dicapai itu ikhtiar langit apa yang ingin diwujudkan. Ah, bukan diwujudkan, yang ingin kita praktekkan, yang kita lakukan. Dan ikhtiar buminya apa? Oke, sekarang tulis di komentar Bapak Ibu. Silakan tulis di komentar Bapak Ibu. Oke. Nah, coba ntar sambil saya coba oke. Bagus, sambil saya coba bantu Pak Sabar ya. Oke, sip. aduh. Oke. Baik. Nah, ikhtiar langitnya apa Bapak Ibu? Ikhtiar buminya apa Bapak Ibu ya? Oke, open with. Oke. Nah, silakan ikhtiar langit. Oh, dari Bu Siti nih, bersedekah setiap hari dengan nominal semampu yang saya punya. Oke. Sip. Nah, silakan Bapak Ibu. Amalan apa aja? Boleh sedekah kah, sholat tahajud kah, sholat duha, Bapak Ibu. Kang, emang berpengaruh ya? Amalan itu sangat-sangat berpengaruh Bapak Ibu. Karena untuk mewujudkan impian kita, target kita. Bukan hanya handalkan saja energi diri kita sendiri, tapi ada kekuatan yang lebih besar dari itu Bapak Ibu semua. Yaitu kekuatan dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sekarang silahkan coba Bapak Ibu. Aduh, hilang suaranya. Oke. Apa ya? Oke, sambil kita pikirkan Bapak semua. Wah, sudah mulai masuk di komentar.
Bagus. Waktunya 30 detik lagi. Silahkan tulis, saya lihat di sini Bapak Ibu. Oke, 10 detik lagi. Saat kita menulis itu Bapak Ibu, sebetulnya kita sedang melakukan transaksi Bapak Ibu. Transaksi untuk apa? Kesuksesan kita insya Allah. Wah, Alhamdulillah. Dan kalau perlu, ikhtiar langitnya juga, ikhtiar buminya juga spesifik Bapak Ibu. Dan bayangkan apa yang kita lakukan saat ini, boleh jadi ini adalah awal perubahan diri kita Bapak Ibu. Oke. Ikhtiar langit dari Bu Isti, sholat sedekah subuh, duha, sholat taubat, sholat tasbih, sip, mantap. Oke. Ikhtiar buminya komunikasi dengan penerbit bulan depan, sip, mantap. Dari Bu Yani baca surat Al-Baqarah setiap malam. Ikhtiar buminya terus berbuat kebaikan. Nah, ini untuk ikhtiar buminya terlalu umum berbuat kebaikannya. Jadi apa yang harus Bu Yani lakukan untuk terwujud mimpi tadi? Nah, untuk Pak Agung saya chat ya. Oke. Pak Agung, silahkan keluar dulu dari Zoom, kemudian masuk lagi. Ada lagi suaranya. Oke. Sip. Ikhtiar bumi mencari coach yang tepat. Kang Rian salah satunya. Pak Maulana ya. Oke, baik Bu semua. 5 detik terakhir Bapak semua. Silahkan pastikan semuanya sudah tulis Bapak Ibu. Pastikan semuanya sudah tulis. Mantap. Oke. Wah, sip. Wah, ini Bu Nabilah angkat tangan nih di audit participation, non-verbal feedback. Oke. Dari Bu Lira, ikhtiar langit, sholat wajib tepat waktu, tetap jalin puasa sunnah dan sholat sunnah, bersedekah, tetap selalu tersenyum dan tegur sapa. Oke. Kemudian ikhtiar buminya adalah, silakan. Dari Pak Nasir, ikhtiar langitnya sodako pada semua makhluk di sekitar. Wah, termasuk nyebor tanaman kayaknya Pak ya. Ikhtiar bumi, menabung dan membaca, memperluas jaringan sosial dan bisnis. Sip. Oke, udah tepat. Dari Pak Arifudin, ikhtiar langit, sholawat, tahajud duha. Ikhtiar bumi, branding usaha, marketing digital, belajar, temukan tim kerja yang tepat. Sip. Kalau perlu Bapak semua, boleh jadi saat ini, saat Bapak Ibu semua menulis di komentar ini adalah bimbingan dari Allah. Kalau bahasa dari Muslim itu ilham ya. Nah, kalau umum itu intuisi, inspirasi Bapak Ibu. Silahkan kalau perlu mah di copy paste Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tulis barusan, atau di screenshot Bapak Ibu, kemudian simpan di handphone untuk kita baca ulang, karena boleh jadi kita akan lupa apa yang kita tulis barusan Bapak Ibu. Oke. Ikhtiar bumi. Oke, sip. Wah, mantap. Sip Bapak Ibu ya. Oke. Wah, ini diajak untuk merenung ya. Oke, sip Bapak semua. Oke, boleh kedua tangannya ke atas Bapak Ibu. Kedua tangannya ke atas. Simpan di pundak kita di sebelah sini. Bilang, wahai diriku. Wahai diriku. Saya sudah tetapkan. Saya sudah tetapkan. Impian saya. Impian saya. Ikhtiar langit saya.
Ikhtiar lahir saya. Ikhtiar bumi saya. Ikhtiar bumi saya. Tinggal kita lakukan. Hingga kita lakukan. Angkat tangan kirinya Bapak Ibu, tempelkan menasami kirinya, bilang, kalau ada mental block, Kalau ada mental block, segera terapi. segera terapi. terapi. Pakai EFT, Pakai FC. edit submodality, Edit delete. atau self hypnosis. Atau hipnotis. Yeay! Oke. Sip, mantap. Oke, nah gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya izin mute all dulu semua. Oke, jadi 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah tetapkan impian secara spesifik yang jelas Bapak Ibu, dan impian itu harus bergairah. Jangankan terwujud, saat kita membacanya pun ataupun saat kita membayangkannya pun seneng banget gitu ya. Yang kedua adalah tetapkan ikhtiar buminya apa ya. Kemudian yang ketiga adalah tetapkan ikhtiar langitnya. Karena kenapa? Untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mempercepatnya nggak cukup butuh tenaga kita saja, nggak cukup butuh energi kita saja. Kita butuh energi dari Sang Maha Pencipta untuk mewujudkan hal itu. Yaitu siapa? Sang Maha Kuasa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Oke, nah itu Bapak semua. Itulah 3 poin penting dalam pewujudan impian. Oke, sip. Nah, bagi Bapak semua yang siap untuk mempraktikkan 3 poin penting tadi, siap menjalankan dalam aktivitasnya, silakan tulis di komentar. Silakan. Siap Kang, siap Kang, siap Kang. Silakan tulis di komentar Bapak Ibu. Oke, siap. Sip, mantap Bapak Ibu. Oke. Nah, termasuk tadi Bapak semua, ketika nanti ada mental block melanda. Contoh misalkan, tadi Pak Sardojono tetapkan 50 juta per bulan misalkan. Kemudian tiba-tiba ada mental block melanda. Misalkan tiba-tiba ada rasa takut. Mau buka reseller misalkan. Aduh takut nanti gimana kalau misalkan dia nggak jujur. Aduh takut nanti gimana kalau misalkan uangnya habis, barangnya hilang gitu. Itu di EFT. Karena boleh jadi saat kita dalam proses pewujudannya selalu ada mental block, problem mental kita yang terasa. Lepaskan dan fokuskan terhadap tujuan tersebut ya. Oke, sip. Bapak Ibu semua, itu Bapak semua di sesi inspirasi di pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan buka Bapak semua sesi tanya jawab ya. Boleh tentang tadi materi yang barusan tentang impian tadi, atau boleh juga silahkan boleh tentang public speaking. Oke, yang mau silahkan boleh raise hand, klik participant di paling bawah yang di handphone maupun di laptop, klik participant, kemudian silahkan boleh angkat tangan. Oke. Silahkan klik participant, cari raise hand Bapak Ibu ya. Oke, wah alhamdulillah nih yang hadir ternyata sekarang udah 59 orang ya. Mantap sekali. Oke, wah di sini ada Pak Abdul Khalil ya. Oke, dan Pak Khalil. Nah, saya ajukan unmute dulu deh ke Pak Abdul Khalil ya. Yang pertama. Oke, saya ajukan unmute. Silahkan. Saya add spotlight juga. Silahkan cek suaranya. Pak Abdul. Tes. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak? Apa nih yang mau di-sharingkan? Atau mungkin mau berbagi kepada kita semua? Oke. Punten sebentar Pak Abdul Khalil, suaranya belum ada. Oke, saya ajukan unmute kembali. Oke, cek Pak. Halo, Ya, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, silakan Pak Abdul. Semangat. Mantap, luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana menyampaikan komunikasi yang efektif
yang bisa tepat sasaran sehingga audiens itu langsung mengerti dan paham. Kedua, bagaimana menghilangkan sifat negatifnya, negatif thinking kepada seseorang lawan bicara kita karena kekritisannya terhadap kita. Terima kasih, itu 2 aja. Oke, siap, mantap. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Abdul Khalil ya. Masya Allah. Oke, baik Pak Abdul, saya tetap spotlight di sini dan bagi Bapak semua, karena di sini ternyata banyak yang mau bertanya ya, boleh tulis dulu deh kok di komentar ya pertanyaannya. Nah, nanti kita akan bacakan Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk pada public speaking ternyata sekarang ya. Oke, jadi gini Pak. Yang pertama, prinsip pertama, bagaimana sih cara membuat audiens kita mudah memahami apa yang kita sampaikan? Syarat pertama adalah kita dulu yang harus paham. Karena kenapa? Saat kita misalkan pelajari sebuah ilmu baru dan konten materinya juga baru misalkan. Karena request dari sang panitia atau keinginan dari audiens ingin bahas ini. Akhirnya mau tidak mau kan kita pelajari. Tapi ini belum terkuasai oleh kita misalkan. Apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang belum kita pahami, walaupun kita bicarakan, audiens pun akan merasa tidak paham. Jadi syarat pertama adalah harus paham dulu kita, kemudian insya Allah audiens pun akan paham. Oke. Kemudian yang kedua, gimana tekniknya Kang Rian? Tekniknya adalah sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya, teknik yang paling mudahnya adalah dengan singkatan. Nah, ternyata dengan singkatan ini akan membuat audiens kita itu lebih mudah untuk mengingat apa yang kita sampaikan. Contoh misalkan Pak, seperti ini misalkan. Saya buat langkah melakukan self hypnosis. Saya buat langkahnya adalah LPMB. Oke, apa Bapak Ibu? LPMB. L itu apa? Lemaskan tubuh kita. P itu apa? Perintahkan tubuh kita untuk rileks. M itu apa? Masukkan sugesti berupa imajinasi. B itu apa? Bangunkan, hitung 1 sampai 10. Nah, sebetulnya cara melakukan self hypnosis itu banyak langkahnya, kurang lebih ada sekitar 10 poin dan lain sebagainya di referensi buku kitab hipnoterapi ya. Nah, karangan dari Abu Zian. Nah, kemudian saya ringkas Bapak Ibu. Saya ringkas, saya formulakan biar memudahkan audiens. Akhirnya apa? Terciptalah LPMB tadi. L itu lemaskan, P itu perintahkan, M itu masukkan, B itu bangunkan. Nah, begitupun sama Pak Abdul Khalil juga misalkan ngebahas apa nih gitu ya. Nah, cara kita sukses misalkan. Ternyata langkahnya apa? SUKSES misalkan. Ada 6 poin. S misalkan super totalitas misalkan gitu ya. Nah, usaha yang maksimal misalkan gitu ya. Nah, K, nah cari nanti K apa gitu ya. Nanti kita renungkan. Itu juga akan membuat materi kita lebih sederhana dan ketika sederhana itu akan membuat audiens kita, Bapak Ibu semua, itu akan lebih memudahkan untuk menyerap apa yang kita sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita harus paham dulu Pak. Yang kedua yaitu apa Kang Rian? Yang kedua ini tadi sederhanakan dengan cara apa? Misalkan pakai teknik singkatan. Nah, seperti itu ya. Termasuk misalkan saya juga teknik berbicara di depan kamera atau teknik berbicara di depan secara online. Gunakan WTM. W itu apa? Word. T itu tunes. M itu motion. Nah, jadi orang akan mudah mengingat. Oke, itu poin pertama. Nah, yang kedua, bagaimana sih Kang Rian cara menghilangkan prasangka negatif kan gitu ya dari orang yang audiensnya memang kritis kan gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu, kita berpikir positif, tapi berpikir positif itu tidak menghilangkan fakta yang ada. Artinya gini, misalkan ada peserta training Bapak atau peserta rapat yang memang orangnya kritis. Kemudian kita berpikir positif aja misalkan, dia akan adem ayem, dia akan senyum, dia akan santai menyimak saya gitu. Kemudian pas pas faktanya adalah tetap aja kritis bertanya gitu. Nah, gitu. Jadi berpikir positif itu tidak menghilangkan fakta Bapak Ibu,
Tapi saat kita berpikir positif, itu akan mampu mempengaruhi respon kita. Minimal, minimal gini, kalau kita berpikir negatif, sebelum tampil udah deg-degan, betul ya? Sebelum tampil udah takut, aduh gimana nanti kalau orang itu nanti nanya macam-macam. Oh, itu sudah sebelum tampil tuh gitu ya. Masih kerasa. Nah, tapi kalau kita udah berpikir positif, minimal ya, hal itu terasanya saat lagi tampil gitu. Sebelum tampil mah asa enjoy aja, nyaman gitu. Nah, jadi Kang, gimana dong? Ada nggak tekniknya, Kang? Oke, sebetulnya ada. Yang pertama tadi ya, poinnya adalah tetapkan pikiran positif ya, hal-hal atau respon positif yang akan diberikan oleh orang tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, secara teknik. Nah, kalau secara teknik gimana Kang Rian? Ketika nanti Pak Abdul Khalil maupun Bapak Ibu semua di sini saat di sesi diskusi misalkan pengen buka sesi tanya jawab, tapi pasti nih orang itu akan bertanya gitu, yang kritis itu. Maka tekniknya adalah minta beliau untuk berdiri dulu, yang kedua, minta beliau untuk sampaikan nama, baru sampaikan pertanyaan. Kenapa harus berdiri? Karena rata-rata orang yang bertanya itu ya, karena ngerasa, oh yang lain juga pada duduk nih, saya banyakan gitu. Nah, kemudian yang dicecar yang di depan gitu, hanya satu orang gitu ya. Sehingga apa? Oh, saya banyak orang nih gitu. Akhirnya keluar pertanyaan gitu. Nah, bener nggak kayak gitu, Bapak Ibu? Nah, tapi beda ceritanya. Kalau yang suka berpikir kritis itu kita minta untuk berdiri, Bapak Ibu. Memberikan pertanyaannya berdiri ya. Kemudian saat beliau berdiri, nah nanti respon audiens atau perhatian audiens bukan tertuju lagi pada kita, tapi tertujunya pada orang tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Boleh jadi beliau nervous, Pak. Jadi yang tadinya mau nanya yang macam-macam karena dilihatin banyak orang pengen cepet duduk lagi gitu. Udah aja pertanyaannya gitu. Nah, itu secara psikologis gitu akan terjadi seperti itu gitu. Dan saya pernah praktekkan waktu saya kuliah dan terbukti seperti itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika beliau udah terima kasih ya, udah menyampaikan pertanyaan maksudnya. Kemudian kita ucapkan terima kasih gitu. Karena saat seseorang diberikan terima kasih itu bentuk penghargaan Bapak Ibu. Dan saat seseorang sudah dihargai, itulah yang beliau cari sebetulnya gitu. Nah, kemudian minta kepada seluruh audiens untuk memberikan tepuk tangan. Wah, luar biasa nih pertanyaan dari Pak Malik misalkan. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa nih. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman semua? Oh, kayak gitu. Jadi setelah kita buat beliau jadi enjoy, kita buat misalkan, "Oh, seneng nih saya dihargai," gitu. "Seneng sih nih saya diapresiasi." Insya Allah ketika kita sudah jawab nggak akan ditanggepin lagi. Maksudnya ditanggepin teh ngerasa ngepuas jawabannya dicecer lagi. Insya Allah nggak akan minim kayak gitu, Pak. Nah, kayak gitu. Oke, siap Pak Abdul? Selamat mempraktekkan, semoga bermanfaat ya. Mantap. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk beliau. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk Bapak Ibu ya. Saya bacakan di sini. Oke, dari Ibu Hesti. Mohon tipsnya nih Kang Rian agar diri kita disiplin terhadap rencana yang sudah dibuat. Oke. Cara ini mungkin lebih kepada ilmu inspirasi tadi ya yang pas awal. Cara agar kita bisa disiplin Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah tentukan reward dan punishment. Nah, contoh reward dan punishment seperti apa? Misalnya kita buat nih target kita, impian kita, bahkan aktivitas kita di hari ini. Kasih reward pada diri kita Bapak Ibu. Ketika kita berhasil mencapai target itu, kasih reward. Rewardnya nggak apa-apa, sederhana juga. Misalkan, waktu itu saya punya sebuah target, nah untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang cukup berat Bapak Ibu, tapi saya tetapkan sama diri saya, kalau berhasil saya bikin target itu, saya akan membeli barang di Tokopedia yang saya suka. Wah, tapi nilainya jangan mahal-mahal, dalam kurungnya gitu ya. Nah, ternyata terpicu tuh. Diri saya terpicu untuk apa? Untuk mewujudkan target itu. Karena kenapa? Saya kebayang, ini barang impian saya nih gitu ya. Wah, gitu. Nah, kemudian ketika target itu tidak tercapai, apa yang terjadi? Ya, kita berikan punishment. Punishment-nya boleh punishment berbentuk
apa misalkan fisik ya, mungkin push up ya bagi bapak-bapak gitu ketika nggak terwujud, atau mungkin punishment-nya berupa apa gitu disesuaikan saja ya. Nah, termasuk ternyata tadi reward ini juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Berpengaruhnya apa? Waktu itu saya punya sebuah usaha dan usaha saya pengen targetkan dalam satu hari itu harus mencapai sekian juta gitu ya untuk income-nya. Kemudian saya berikan reward. Reward-nya sepele sih, sederhana. Yaitu apa? Saya ingin membeli es krim. Ah, cuma itu aja. Hai sahabat, nah, ayo itu buku, ayo semangat dong. Kita nanti akan beli es krim nih. Oh, karena pada waktu itu dulu nah, mahasiswa gitu ya. Nah, es krim itu adalah sesuatu makanan yang enak banget gitu. Sesuatu yang wah gitu. Nah, jadi semangat gitu Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Bu Hesti. Kemudian dari Bu Nurul Ain, bagaimana caranya menemukan mental block yang terkait dengan impian kita sehingga kita bisa dapat cepat menterapinya dan mempercepat terapi impian. Impian yang sudah berlangsung selama 20 tahun yang belum terwujud sempurna atau tidak berjalan cepat. Oke, yang pertama untuk mewujudkan. Nah, ini dari Bu Nurul Ain. Untuk mewujudkan mental block, mewujudkan impian dan menemukan mental block kayak gimana Kang Rian? Oke, coba pejemin mata. Pejemin mata, kemudian saat kita menjemin mata, bayangkan impian itu terwujud. Kita berhasil dalam mewujudkannya. Ternyata saat berhasil atau saat membayangkan kita berhasil, wah ternyata ada rasa ragu dalam hati. Iya sih, iya memang saya sudah berhasil. Masa sih? Ah, ada keraguan. Berarti si mental block itu adalah rasa ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Segeralah praktekkan EFT misalkan. Ya Allah, walaupun saat ini saya ragu bisa hafal 30 juz. Saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Misalkan itu. Kalau saat kita membayangkan impian itu terwujud, ada mental block. Atau bisa jadi yang kedua ya, Bu Nurul ya. Nah, saat kita membayangkan, saat kita pejamkan mata, kemudian kita bayangkan misalkan. Kemudian saat terwujud mah seneng gitu. Nah, maka mundur saat kita menjalani prosesnya. Karena ibu impiannya pengen hafal, berarti proses sedang menghafal. Coba bayangkan ibu sedang menghafal, perasaan apa yang muncul. Ah, ini Kang, baru kerasa mental block. Yaitu apa? Wah, ini anak nangis Kang gitu. Saya nggak enak hati. Apakah saya urus anak dulu atau menghafal? Nah, gitu. Itu berarti mental blocknya. Nah, lakukanlah terapi di sana. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa tidak nyaman, gak enak hati, apakah harus mengurus anak, ini yang diprioritaskan, atau menghafal Al-Quran, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Saya serahkan solusinya kepadamu, ya Allah. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu, Bu Nurul Ain ya. Oke, selanjutnya adalah saya sudah sering, dari Pak Maulana nih, saya sudah sering membuat resolusi dengan istri tiap tahunnya, tapi banyak yang belum terwujud di tahun berikutnya. Jadi ada rasa bosan membuatnya lagi. Bagaimana cara menghilangkan perasaan tersebut? Oke, gini. Saat impian itu sudah kita tetapkan, tapi tidak terwujud, maka apa yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Nggak cukup membikin impian, apalagi misalkan buat lagi impian baru gitu. Tapi evaluasi dulu impian kenapa hal itu tidak terwujud. Contoh misalkan tadi impiannya adalah dengan istri. Pengen apa misalkan impiannya, apakah dalam kendali kita atau di luar kendali kita ya. Kalau di dalam kendali kita, misalkan pengen netapin rumah, pengen punya rumah gitu, pengen punya rumah sendiri misalkan. Nah, kemudian saya targetkan 2 tahun, Kang, tapi 2 tahun tidak terwujud gitu ya. Cek evaluasi. Oke, apakah betul tidak terwujud? Tulis di kertas Bapak Ibu. Kemudian hal apa yang membuat tidak terwujud? Misalkan pertama, oh ini uang yang harusnya ditabungkan malah digunakan untuk beli keperluan yang lain, tapi sebetulnya nggak perlu-perlu amat misalkan. Yang kedua, oh dalam pengelolaannya gaji naik, tapi pengeluarannya malah jadi naik juga. Oh ini. Yang ketiga, evaluasinya adalah, sepertinya awalnya punya gaji 5 juta nih. Nah, biasanya 1 juta sisanya pengen ditabungin gitu ya. Nah, sekarang mah dipotong duluan aja buat tabungannya. Jadi pura-puranya seolah-olah kita gajinya bukan 5 juta tapi 4 juta. 1 juta itu udah net masuk aja. Oh gitu. Berarti dipotongnya duluan. Kayak gitu. Jadi lakukan evaluasi, Pak. Dan evaluasi itu
insya Allah akan memperbaiki hasil untuk kita capai di masa depan. Oke ya. Oke, selanjutnya, ini tapi kayaknya kurang rame nih ya kalau hanya dibacakan saja ya. Oke, di sini selanjutnya Pak Sarjono. Saya ajukan unmute aja deh ke Pak Sarjono ya. Oke, Pak Sarjono, saya ajukan unmute ke Bapak dan saya add spotlight di sini biar tampil di layar ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai laptop, ini akan tampil 2. Nah, jadi ada 2 orang di sini. Oke, baik. Cek suaranya Pak Sarjono. Halo, Assalamualaikum. Oke, sip. Ada Pak. Pak Sarjono, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan yang pertama Pak, ini gimana caranya nih untuk menghilangkan mental block yang ada di dalam diri kita Pak? Oke. Kadang-kadang kita tidak yakin kalau kita udah mentargetkan sesuatu gitu. Kadang-kadang di dalam pikiran ada merasa nggak yakin gitu kan, tercapai atau enggak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya supaya kita pede berbicara di depan orang banyak Pak? Kadang-kadang saya suka grogi Pak kalau bicara tuh. Ya ada kata-kata gimana gitu kan. Nah, itu gimana cara menghilangkan grogi supaya kita pede di depan berbicara di depan orang banyak Pak. Oke, saat ini Pak Sarjono merasa grogi nggak Pak? Saat bicara kayak gini? Saat ini Pak Sarjono merasa grogi nggak saat bicara saat ini? Pada saat ini ada sedikit Pak. Ada sedikit. Grogi gitu kan, bicara gitu kan di depan umum gitu kan. Oke. Nah, ini caranya supaya kita nggak grogi, kita lancar dalam berbicara gitu kan di depan orang banyak. Ya seperti apa gitu Pak? Oke. Nah sebelum saya jawab Pak Sarjono, sekarang Bapak pejemin mata sebentar Pak. Oke. Tarik napas sedalam-dalam, buang perlahan, bagus. Sekarang Pak Sarjono bayangkan lagi bicara Pak. Rasakan groginya Pak. Rasakan groginya. Sudah terasa Pak groginya? Sudah Pak. Oke, sekarang buat grogi itu membentuk sebuah bola atau sebuah batu Pak yang berbentuk bulat berwarna coklat. Buat groginya berkumpul membentuk bola. Bagus. Sudah berkumpul Pak? Sudah. Sudah. Sekarang Bapak pegang oleh telapak tangan Bapak Pak. Bola tadi. Itu adalah bola grogi. Bagus. Pegang seperti itu. Sekarang, bayangkan di hadapan Bapak ada aliran sungai yang sangat deras, Pak. Ada aliran sungai yang sangat deras. Ada aliran sungainya, Pak? Ada, Pak. Sekarang bilang ke si grogi yang dipegang itu. Wahai grogi. Makasih ya. Sudah membersamaiku. Sampai saat ini. Sekarang engkau boleh lepas. Engkau boleh pergi. Karena aku sudah baik-baik saja. Terima kasih. Sekarang lemparkan batu itu ke sungai itu dan izinkan batu itu ke bawah oleh aliran sungai yang sangat deras. Lemparkan, Pak. 1, 2, 3. Lemparkan, Pak Sarjono. Sudah dilemparkan, Pak? Sudah. Cek perasaan apa yang Bapak rasakan saat ini? Sudah agak reda sih. Bagus. Sekarang rasakan sisanya, Pak. Rasakan perasaan negatif tersisanya. Sekarang buat menjadi merpati, Pak. 1, 2, 3. Buat jadi merpati. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang silakan dipegang merpatinya, Pak. Dipegang merpatinya. Itu adalah sisa perasaan negatif, mental block negatif yang Pak Sarjono alami atau rasakan. Di hitungan ketiga, lemparkan ke langit merpatinya, Pak. Izinkan merpati itu untuk terbang ke udara, membawa
mental block negatif yang Bapak rasakan saat ini. Di hitungan ketiga, lemparkan ke langit, Pak. 1, 2, 3. Katakan selamat tinggal. Selamat tinggal. Bagus. Sekarang di hitungan ketiga, Pak Sarjono boleh buka mata perlahan. 1, 2, 3. Wah, beda Pak rasanya Pak? Beda. Beda ya. Lebih apa sekarang Pak? Lebih apa? Lebih lega, Pak. Lebih lega, lebih Oke. beban gitu ya dalam pikiran. Oke, lebih lega, lebih nyaman ya. Beban terasa hilang ya. Nah, insya Allah teknik terapi itu yang nanti di akhir sesi ini saya akan pandu ya. Namanya adalah object imagery. Namanya apa Bapak Ibu? Object imagery. imagery. Ya. Oke. Nah, oke. Wah ini Bu Hesti, saya ikutan Kang, alhamdulillah turut lega. Wah, mantap ya. Dan teknik-teknik terapi itu itulah yang saya share-sharekan Bapak Ibu semua, yang saya ajarkan, waktunya ternyata cepat ya, cara mempraktekannya juga, tapi insya Allah hasilnya juga itu lebih nyaman. Insya Allah ya. Oke, sekarang coba deh untuk Pak Sarjono, saya berikan waktu 10 detik untuk Bapak berbicara kepada kami semua. Bicara apa saja, boleh bicara lagi, tadi pertanyaan tadi diulang lagi, atau boleh apapun itu. Saya berikan waktu 10 detik. Siap Pak Sarjono? Siap, Kang. Oke, 1, 2, 3. Dimulai dari sekarang. Action, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan semua, saya Sarjono dari Bandung. Alhamdulillah saat ini saya setelah menikah, terus saya mempunyai usaha dan alhamdulillah usaha ini saya sedang jalankan dan semoga doakan kepada rekan-rekan semua usaha saya berjalan lancar, berjalan dan target-targetan yang saya targetkan itu tercapai gitu. Dan impian terdekat saya adalah di bulan Desember ini, di tahun Desember 2020 ini mendapatkan penghasilan pasif 50 juta per bulan. Amin. Ya Allah. Dan luar biasa. Bisa penghasilan ya seperti saya 50 juta per bulan ya. Penghasilan pasif ya. Oke, ya mungkin sip. itu aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, sekarang Pak Sarjono, kita lihat nih. Kita tanya sama Bapak Ibu semua yang melihat cara berbicara Pak Sarjono. Menurut Bapak Ibu semua, bagusan Pak Sarjono penampilan pertama atau kedua? Tolong tulis di komentar. Pertama atau kedua kira-kira? Oke, tuh kedua katanya. Dari Bu Tatiana kedua ya, mantap. Dari Pak Maulana kedua Kang, dari Bu Lydia kedua. Itu Pak. Nah, yang kedua ini adalah saat kita tampil tanpa mental block, Pak ya, dan kerasanya beda oleh audiens gitu. Nah, gimana dong Kang Rian? Ada teknik yang barusan gimana dan teknik ini sih belum ada Bapak Ibu ya di e-course. Tapi Pak Sarjono bisa cek juga di e-course ada sekitar 4 atau 5 teknik ya yang saya ajarkan. Ada EFT, ada teknik pernapasan, ada inner voice therapy dan sebagainya. Nah, cek di e-course di materi bab ke-8 kalau nggak salah Pak, yaitu bab mental block dan teknik terapinya ya. Nah, sekarang Bapak semua, wah Masya Allah nggak kerasa ternyata, udah jam 6:30 lewat 7 menit. Wow, dari Bu Lina, kedua mengalir lancar, Kang. Jelas berenergi keluarnya Pak Sarjono. Wah, mantap. Jadi kalau mau ngadepin klien, pakai teknik kedua ini, Pak ya, perasaannya. Closing-nya lebih besar nanti. Amin. Oke, nah baik Bapak semua, insya Allah karena mungkin Bapak semua juga ada yang mau aktivitas lagi juga ya. Insya Allah termasuk juga kita ada aktivitas rutin di hari Jumat pagi. Yuk sama-sama Bapak Ibu semua kita akan lakukan terapi massal ya. Insya Allah dengan teknik object imagery yang barusan ya. Saya akan pandu dan saya mohon izin Bapak Ibu ya yang pertanyaannya tadi belum terjawab boleh deh pertanyaannya japrikan nanti ke saya. Nanti saya akan jawab lewat voice note ya atau chat. Oke. Baik, Pak Sarjono, hatur nuhun ya. Saya remove spotlight dulu. Oke, sama-sama. Baik, Bapak semua. Sekarang silahkan Bapak Ibu boleh duduk yang nyaman, senyaman mungkin, tapi usahakan jangan terlentang ya. Saya nanti akan pandu.
Sekarang Bapak Ibu silakan tetapkan mental block apa yang Bapak Ibu ingin lepaskan. Boleh mental block dalam pewujudan impian tadi, atau boleh mental block saat tampil bicara di depan umum yang masih terasa. Tetapkan dulu. Kang, saya ada 10, boleh nggak 10-nya? Satu dulu Bapak Ibu ya, satu dulu. Nah, tapi nanti tekniknya sama ya. Oke, Ibu Sri nih udah siap-siap nih ya, alhamdulillah. Butin juga udah ganti posisi ini ya. Oke. Nah, Pak Arifudin juga udah ready, udah siap. Wah, sepertinya di Sulawesi udah siang ya sekarang. Cahaya matahari sudah semakin kuat. Sekarang saya minta silahkan boleh dinyalakan dulu videonya yang belum nyala. Di sini ada Bu Wine juga ternyata. Wah, mantap ya. Salam silaturahim kembali Bu Wine ya. Bu Tatiana juga sudah mau dinas ya, sudah pakai baju dinas, tapi masih menyempatkan. Mantap, terima kasih. Bu Hesti juga semuanya, alhamdulillah. Baik, sekarang silakan Bapak semua, kedua tangannya simpan di atas paha. Sudah ditetapkan ya mental blocknya ya. Oke, tarik napas sedalam-dalam Bapak Ibu. Buang perlahan. Bagus, tarik napas lebih dalam. Buang perlahan. Sekarang, di hitungan ketiga, bayangkan Bapak Ibu merasakan mental block itu. Mungkin yang mental block bicara di depan umum, Anda boleh bayangkan Anda sedang tampil bicara di depan umum dan terasa mental block tersebut. Bagus seperti itu. Dan rasakan sekarang mental block itu. Perbesar mental blocknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Perbesar mental blocknya. Di hitungan ketiga, ubah bentuk mental block tadi. Di hitungan ketiga, ubah bentuk mental block tadi. 1, 2, 3, boleh berubahnya jadi sebuah merpati, seekor merpati berwarna putih misalkan. Atau boleh juga mengubahnya dengan sebuah batu ya. Bagus. Beri warna yang jelas, udah rasa yang jelas. Sekarang dipegang Bapak Ibu. Batu itu atau merpati itu dipegang oleh tangan Anda. Anda bilang ke merpati atau batu itu, wahai mental blockku, sebutkan mental blocknya. Kalau malu, sebutkan malu. Wahai malu. Atau rasa grogi, wahai rasa grogi. Terima kasih ya. Sekarang engkau boleh lepas dari hidupku. Karena aku sudah baik-baik saja. Di hitungan ketiga, silakan lepaskan Bapak Ibu. Yang merpati lepaskan ke udara. Yang batu, bayangkan saja ada aliran sungai yang sangat deras. Di hitungan ketiga, silakan Anda lemparkan ke sungai itu. 1, 2, 3. Lemparkan Bapak Ibu. Bagus. Sekarang rasakan mental block yang tersisanya Bapak Ibu. Lakukan lagi, rasakan mental block yang tersisanya. Di hitungan ketiga, bayangkan perasaan negatif yang tersisa itu membentuk sebuah benda lagi seperti tadi. Bisa batu, bisa merpati Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang di hitungan ketiga, siap-siap merpati atau batu itu akan dilemparkan. Di hitungan ketiga, izinkan untuk dilemparkan Bapak Ibu.
Dan saat batu itu dilemparkan, maka perasaan negatif mental block yang selama ini Anda rasakan juga lepas dan hilang. 1, 2, 3. Lemparkan Bapak Ibu. Ucapkan selamat tinggal. Terima kasih. Bagus. Seperti itu. Dan sekarang silakan tarik napas sedalam-dalam. Buang perlahan. Tarik napas lebih dalam. Buang perlahan. Di hitungan ketiga, Anda boleh buka mata Anda dan terbangun dalam kondisi lebih segar, lebih nyaman, dan lebih fresh. 1, 2, 3. Oke, silakan boleh buka matanya Bapak Ibu. Perlahan-lahan saja. Oke. Yang merasa dirinya lebih enak, lebih baik dari sebelumnya, silahkan kedua tangannya ke ataskan. Yeay! Mantap. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semua ya. Oke. Nah, itu Bapak semua. Itu kita sudah melakukan teknik terapi melepaskan mental block dengan teknik objek imagery Bapak semua. Jadi dibuat si mental block itu, si perasaan negatifnya itu membentuk sebuah benda Bapak Ibu. Kenapa harus dibentuk sebuah benda? Biar memudahkan. Karena perasaan itu tidak terbentuk tapi terasa Bapak Ibu. Nah, ketika kita membentuk menjadi sebuah benda, kita bisa pegangnya dan kita bisa lepaskan insya Allah. Oke, mantap nih ya, luar biasa. Dan sukses untuk Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan seluruh aktivitasnya, termasuk karirnya, termasuk juga impiannya untuk tampil bicara di depan umum lebih percaya diri, lebih nyaman lagi, silakan mudah-mudahan bisa terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Oke, kira-kira Bapak semua di bincang pagi hari ini, Bapak Ibu semua dapat sesuatu dan bermanfaat atau tidak Bapak Ibu? Yang merasa bermanfaat silakan boleh tulis di komentar Bapak Ibu semua. Nah, yang mendapatkan sesuatu juga boleh silakan dituliskan di komentar apa yang Bapak Ibu semua telah dapatkan ya. Oke, alhamdulillah dari Bu Tatiana katanya bermanfaat Kang. Alhamdulillah dari Pak Nasir, alhamdulillah dari Bu Lina, alhamdulillah bermanfaat luar biasa dahsyat. Wah, mantap ya. Alhamdulillah mendapatkan pencerahan banget Kang. Masya Allah, mudah-mudahan semakin bertambah dan semakin maju kita ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah bermanfaat sekali Kang Rian. Mantap. Masya Allah Bapak Ibu ya. Dan termasuk Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu semua dirasa bermanfaat di hari ini, bismillah diniatkan ya, minggu depan hadir kembali, semangat kembali Bapak semua, termasuk juga boleh testimoni barusan Bapak Ibu kirim nanti di grup ya. Untuk apa? Satu, mengingatkan kita, yang kedua sebagai penyemangat juga buat teman-teman di grup super mentoring yang lainnya, biar apa? Biar bisa merasakan manfaatnya juga insya Allah ya. Oke, baik Bapak semua, dan itulah penutupan di hari ini, dan insya Allah agenda terdekat saya besok di hari Sabtu ada terapi, kemudian malamnya yaitu mengisi training The Secret of Public Speaking on Camera. Kemudian hari Minggunya terapi berpikir positif pagi sampai sore, kemudian malamnya The Secret training public speaking on camera lagi ya. Dan saya ucapkan terima kasih nih pada Bapak Ibu semua yang telah mendaftar di training ini. Alhamdulillah saya lihat di database Kang Aldi tadi, yaitu wah full katanya ya. 100 orang kurang lebih Bapak Ibu. Bahkan yang mendaftar lebih daripada itu, sekitar 120 ya. Ya, nah kemudian di sini Bapak Ibu nanti apa yang akan kita dapatkan Kang?
Di sini kita akan belajar yang pertama adalah bagaimana sih teknik ice breaking saat membawakan training gitu, saat membawakan training, saat melakukan sosialisasi ya di depan layar kamera kita, handphone maupun lewat laptop, melalui Zoom maupun nanti di YouTube ya. Nah, kemudian juga di sini juga kita akan belajar bagaimana sih membuat kamera handphone kita itu menjadi webcam. Biar apa? Biar jelas Bapak Ibu ya. Kira-kira gambar saya menurut Bapak semua jelas atau tidak? Kalau jelas anggukkan kepala, kalau tidak jelas kirimkan kepala ya. Nah, nanti kita akan berlatih juga. Rata-rata laptop itu kamera bawaannya itu kurang bagus. Nah, nanti kita akan belajar di sini bagaimana cara membuat handphone kita itu menjadi kamera webcam ya. Sehingga nggak perlu tuh beli ratusan ribu, misalkan bahkan jutaan beli webcam ya, ketika kamera handphonenya bagus. Kemudian juga nanti kita di sini akan belajar teknik-teknik terapi yang belum diajarkan sebelumnya. Kita akan belajar anchor Bapak semua. Bagaimana persekian detik kita bisa memunculkan tombol percaya diri. Seperti halnya Bapak Ibu memijit saklar gitu. Misalkan di rumah nih gitu ya, mau on off-in cahaya, on off on off. Nah, seperti itu gitu, anchor itu. Jadi persekian detik ya, kita bisa butuh nih percaya diri. Misalkan tadi Pak Sarjono butuh pede gitu ya, mau tampil. Pijit tombol anchor itu, nanti akan tampil dengan percaya diri. Nah, kemudian misalkan Bu Hesti, wah Kang saya mau ketemu mitra nih, tapi kok jadi deg-degan ya karena ada atasan saya. Nah, pijit tombol anchor PD itu atau tombol anchor tenang yang dipasang. Nanti akan persekian detik itu akan muncul. Nah, kemudian juga di sini nanti kita akan belajar Bapak Ibu semua, yaitu teknik terapi seperti tadi object imagery. Nanti saya akan ajarkan tekniknya, kemudian saya akan ajarkan variatifnya seperti apa ya. Kemudian juga nanti kita akan belajar banyak hal pokoknya Bapak Ibu, termasuk alhamdulillah nih dapat bonus CD terapi baru saya. Wah, yang sudah mendaftar ya, yaitu terapi public speaking for confidence. Ini adalah panduan hipnoterapi, cukup caranya disimak aja, didengarkan saja, izinkan suara saya membimbing Bapak semua masuk kondisi yang sangat rileks dan diberikan sugesti positif. Dengarkan selama 3 sampai 7 hari, insya Allah hasilnya sangat efektif ya. Oke, dan saya pengen tahu nih yang sudah daftar siapa aja, coba tolong tulis di komentar yang sudah daftar siapa aja dari grup Super Mentoring, karena saya infonya bukan hanya di grup Super Mentoring, saya infokan ke alumni-alumni training sebelumnya juga ya. Alhamdulillah responnya sangat bagus. Oke, saya Kang Rian sudah daftar. Oh, Bu Wina ya. Kalau nggak salah Bu Wina juga ngajak teman-temannya ya. Ada 3 orang. Mantap nih. Dari Bu Tetiana saya selalu Kang. Wah, makasih. Wah, mantap. Ternyata banyak juga ya di grup ini. Insya Allah nanti kita akan silaturahim dengan lebih banyak orang lagi, dengan multiprofesi juga Bapak Ibu semua ya. Insya Allah. Oke, dan barusan saya dapat chat dari Kang Aldi, katanya ada 5 orang yang reschedule. Artinya apa? Udah transfer reschedule itu, tapi ikut di angkatan berikutnya gitu ya, karena ada keperluan keluarga. Oleh karena itu, dari 100 orang itu ada sisa berarti 5 kuota nih. Nih, bagi Bapak semua yang mau, silakan nanti japri aja ke saya ya. Nanti japri aja ke saya, dan nanti saya akan tetap berikan bonus, yaitu CD Public Speaking for Confidence ya. Cuma ya harganya promo terakhir, promo ketiga, yaitu 120.000 ya. Tapi nggak apa-apa, lumayan nih. Karena rencananya untuk angkatan kedua saya akan setarakan dengan training-training saya yang lain, yaitu 250.000 ya. Dan beruntung, terima kasih tadi yang sudah mendaftar dengan harga promo pertama 86.000, harga promo kedua 100.000, dan nggak apa-apa, masih ada kesempatan, masih harga promo ya 120.000 ya. Insya Allah untuk angkatan ke depan ada kemungkinan kita naikkan, insya Allah. Baik Bapak semua, tidak terasa waktu karena sudah jam 7 juga. Saya yakin Bapak semua ada aktivitas lagi, apalagi dilihat dari wajahnya sekarang, dilihat dari pakaiannya, sudah pakaian dinas ya, untuk siap siap berperang ya. Ada Bu Tatiana juga di sini, alhamdulillah. Semangat juga buat Pak Sarjono, semangat juga untuk Bu Alifah ya, semuanya Bu Rofi, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, dan praktekkan lagi teknik terapi yang tadi Bapak semua, dan yang pertanyaan yang tadi dikirimkan dan belum saya jawab, silahkan boleh juga chatkan ke saya, nanti saya akan jawab, termasuk yang tadi mau ikut yang di training ini, training public speaking on camera Bapak semua,
kita akan berlatih tentang 3 hal kalau ini ya. Tidak diajarkan di bincang pagi sih. Yang pertama kita akan belajar tentang mental dan teknik terapinya. Yang kedua adalah teknik-teknik berbicara di depan kamera yang tetap memukau. Yang ketiga adalah kita akan belajar teknologinya. Yaitu apa? Kita akan mengenal fitur-fitur Zoom, kemudian kita nanti akan bantu bagaimana cara membuat sebuah video yang bagus ya dan berkualitas tinggi dan sebagainya. Nah, dan lain-lain lah ya. Insyaallah selama 2 hari di 2 malam. Oke, baik Bapak semua, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ditunggu rekaman Zoom ini, nanti saya akan share juga sebagai pengingat di grup ya. Tapi saya sarankan di minggu depan diniatkan untuk ikut secara live. Karena kenapa? Beda rasanya ya. Betul nggak Bu Andriana? Oke, luar biasa nih sang pengusaha kita ya. Wah. Oke, baik Bapak semua, dan itulah pertemuan kita di hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas dan sukses untuk Bapak Ibu semua. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan hari Jumat mendatang bersama saya, Rian Aprianto, dan seluruh kawan-kawan yang hadir. Baik, sekian dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rian. Sama-sama Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, Coach Rian. Terima kasih. Sami-sami Bu Tatiana. Alhamdulillah, mantap nih dari Kalimantan. Dapat setengah materinya, tapi bisa merasakan. Coach Rian. Insya Allah. Tadi terlambat katanya Ibu ya. Apa-apa. Insya Allah. Nanti rekamannya saya kirim juga ya. Nanti rekamannya. Kang Rian. Sama-sama. Masya Allah. Mohon izin, Coach Rian. Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Atas ilmunya dan motivasinya. Amin, sama-sama Bapak Ibu. Pak Agung juga ya, tadi ada kendala ini ya, Pak sabar, kendala audio ya. Tapi nanti strategi seperti itu Pak, kalau ada kendala keluar dulu, nanti masuk lagi. Dadah Coach Rian. Dadah juga. Wah, ada Pak Sarjono Cilik ya. Sang Bu Hati. Wah, ada Bu Eko juga ternyata di sini. Wah, mantap nih Bu Eko. Oke, Kayaknya Kang udah di Rian kantor minta ya. pamit. Silakan, mangga, hati-hati Ibu. Wah, ada Pak Budi juga. Masya Allah. Hatur nuhun Pak Budi. Udah istiqomah nih ikut di bincang pagi hari ini. Ada Bu Puji juga ternyata, alhamdulillah. Salam silaturahim kembali Bu Puji. Jadi kalau di bincang pagi ini saya jadi kenal nih wajah-wajah Bapak Ibu ya. Kalau di grup WA kan di profil biasanya gambar-gambar bunga ya. Oh ini ada Bu Rumi nih, wah mantap. Iya, Kang Rian. Oke ya. Saya jadi tahu nih Bu Rumi itu yang mana sekarang ya. Wah. Semangat terus Bu nanti di grupnya ya. Kang Rian. Oke, Kang. Siap, hati-hati Bapak Ibu. Oh, alhamdulillah. Oh, ada Pak Petrus juga. Wah, mantap nih. Kalau kemarin mah kayaknya bolos dulu Pak Petrus ya. Sekarang hadir kembali nih. Terima kasih Coach. Mantap. Ditunggu nanti di training public speaking on camera besok malam Pak Petrus ya. Mantap. Siap Coach, siap. Oke, Bu Eko. Wah, Bu Eko mau ikut juga nggak? Nih kita ada yang schedule 5 orang, jadi Ibu bisa gabung lagi kalau mau. Nanti langsung japri aja saya. Oke, kemudian juga di sini ada Pak Nono nih. Wah, ini lagi di perjalanan kayaknya Pak Nono. Silakan Ibu, mangga. Kang Rian minta izin. Silakan Bu Rumi, hati-hati. Nah ini Assalamualaikum. Bu Ropi juga, waalaikumsalam warahmatullah. Bu Ropi juga dengan background aslinya yaitu tangga nih, wah ya, nah, selalu ada di depan tangga ya. Mantap. Nanti yang ikut public speaking on camera kita akan berlatih juga latihan membuat virtual background yang bagus, biar nanti tidak terpotong-potong. Nah, oke, mantap. Nah, insyaallah
kalau gitu saya juga izin pamit ya, Bu Eko, Bu Ropi ya, semuanya, Bu Alifah, Bu Dewi, sukses juga semuanya. Dan Pak Mukhlis juga, wah mantap. Saya juga izin pamit ya. Sukses dan semangat selalu untuk Pak Mukhlis ya. Mantap. Insyaallah. Oke, mangga semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu testimoninya di grup Super Mentoring ya. Oke, dadah semuanya. Bu Ropi, Bu Panono. Siap. Baik kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.